Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen kelas D, Prodi S1 Akuntansi, Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, kami ingin membahas mengenai analisis laporan tahunan dari PT Astra Agro Lestari Tbk. Nah, di kelompok 1 ini sendiri terdiri dari 4 anggota, di mana ada saya sendiri, Ahmad Hafiz Fikri Asar, lalu yang kedua ada Jovan Excel, yang ketiga ada Pambudi Aji Nursetyo, lalu yang terakhir ada rekan saya Rocky Martin. Nah, di sini juga kami berempat akan membahas mengenai 7 poin nih. Yang pertama itu kami akan membahas mengenai tujuan dari perusahaan PT Astra Agro Lestari tersebut. Lalu yang kedua strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu yang ketiga ada kultur yang dibangun di dalam perusahaan tersebut. Yang keempat ada proses pengendalian manajemen yang diterapkan. Kelima, struktur organisasi yang digunakan. Yang keenam, bagaimana perusahaan tersebut mengelola SDM. Lalu yang terakhir atau yang ketujuh ada keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Check it out. Berdiri di awal tahun 1988, PT Astra Agro Lestari merupakan salah satu perusahaan perkebunan dan produsen CPO terbesar di Indonesia. PT Astra Agro Lestari mempunyai peran yang signifikan di Indonesia dan dunia dalam melayani permintaan akan kebutuhan minyak nabati, khususnya yang berbahan dasar kelapa sawit. Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1997 sebagai perusahaan publik dengan mayoritas saham dimiliki oleh PT Astra International Tbk. Usaha kami meliputi perkebunan kelapa sawit dengan areal perkebunan di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi yang menghasilkan produk bahan baku berupa crude palm oil dan palm kernel. Kami melakukan riset lanjutan untuk mencari varietas unggul kelapa sawit sejak dini, serta menganalisa tingkat keseimbangan ekosistem di sekitar lahan perkebunan. Dalam meningkatkan produktivitasnya, kami memberlakukan proses dan tata cara pengelolaan sesuai dengan standar operasional prosedur yang baik. Dimulai dengan pembibitan di areal perkebunan, serta pemupukan dan pemeliharaan tanaman. Proses ini didukung oleh tata cara pengairan yang baik untuk mencapai produktivitas yang unggul. Kami telah menerapkan kinerja yang efektif dalam metodologi yang modern dan terobosan yang inovatif untuk menghasilkan tandan buah segar dengan produktivitas dan kualitas yang baik, serta siap diolah di pabrik kelapa sawit. Baik, yang pertama kami menganalisis tujuan perusahaan dari PT Astra Agro Lestari. Nah, untuk tujuan perusahaan PT Astra Agro Lestari tersebut tertuang dalam anggaran dasar pasal 3 PT Astra Agro Lestari. Nah, seperti yang teman-teman bisa baca di slide ini. Nah, untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, perseroan PT Astra Agro Lestari melaksanakan kegiatan usaha yang pertama di bidang pertanian dan peternakannya itu ada perkebunan buah kelapa sawit dan juga ada pembibitan dan budidaya sapi potong. Lalu untuk di bidang perdagangan, PT Astra Agro Lestari melakukan usaha yaitu ada perdagangan besar buah yang mengandung minyak, lalu ada juga perdagangan besar minyak dan lemak nabati. Untuk di bidang industri pengolahan atau agroindustri di sini konteksnya yaitu ada aktivitas industri minyak mentah kelapa sawit atau crude palm oil. Lalu yang kedua ada industri minyak goreng kelapa sawit. Yang ketiga ada industri pupuk buatan campuran, hara makro primer. Lalu untuk di bidang pengangkutan ada aktivitas angkutan bermotor untuk barang umum, lalu ada juga angkutan bermotor untuk barang khusus. Dan yang terakhir untuk di bidang jasanya atau aktivitas profesional ilmiah dan teknis, di sini ada aktivitas konsultasi manajemen. Baik, setelah menganalisis
bagaimana sih tujuan perusahaan dari PT Astra Agrolestari? Langsung saja nih masuk ke analisis mengenai strategi perusahaan untuk mencapai tujuannya. Nah, di sini untuk PT Astra Agrolestari sendiri memiliki 8 strategi, yang mana 8 strategi ini berkaitan juga nih satu sama lain. Nah, langsung masuk ke poin yang pertama, yaitu mengenai melanjutkan program intensifikasi dan otomasi. Nah, jadi intensifikasi sendiri ini berkenaan mengenai peningkatan volume produksi dan juga otomasi bagaimana sih menerapkan teknologi-teknologi untuk terjadinya efisiensi dalam intensifikasi tersebut. Nah, lalu yang kedua, ada melanjutkan pengembangan benih unggul dan juga aplikasi terapannya nih, yang mana poin kedua sendiri menopang nih atau berkaitan secara langsung dengan poin pertama di strategi tersebut. Nah, untuk poin yang ketiga, yaitu adalah program peremajaan tanaman atau replanting. Keempat, melakukan operasi industri hilir secara berkelanjutan yang udah berjalan selama ini. Lalu yang kelima, melanjutkan penerapan protokol kesehatan di area perusahaan maupun di lini bisnis perusahaan. Seperti yang kita tahu sendiri, sekarang ini kita masih dalam keadaan pandemi. Maka dari itu, dari PT Astra Agrolestari sendiri ingin selalu menerapkan protokol kesehatan agar semua keselamatan dari mulai awal produksi hingga akhirnya tetap terjaga. Lalu yang keenam, meningkatkan volume penjualan melalui kerjasama nih dengan kebun masyarakat sekitar dan pembelian CPO eksternal. Nah, jadi untuk peningkatan volume penjualan sendiri, PT Astra Agrolestari ini melibatkan secara langsung bagaimana sih kebun-kebun sekitar bisa membantu volume penjualan. Nah, untuk poin yang ketujuh, penerapan teknologi dalam proses bisnis untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi bagi perusahaan. Seperti yang kita tahu sendiri, sekarang kita sudah masuk ke dalam masa industrialisasi 4.0, di mana dalam aktivitas operasi perusahaan harus dan dituntut untuk menerapkan teknologi-teknologi, karena dari teknologi tersebut akan tercipta efisiensi. Nah, untuk yang poin yang terakhir, perusahaan berkomitmen dalam menerapkan konsistensi dalam program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR itu sendiri. Jadi, tak lupa PT Astra Agrolestari ini ingin menempatkan diri di tengah-tengah masyarakat dan berkontribusi untuk masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 2 poin, yaitu yang pertama adalah kultur kerja yang dibangun, dan yang kedua ada proses pengendalian manajemen dari PT Astra Agrolestari. Nah, untuk poin pertama itu ada kultur kerja yang dibangun, bertujuan memberikan pedoman yang jelas kepada setiap insan Astra Agro dalam mematuhi berbagai aspek CGC dan pelaksanaan kegiatan usaha secara sistematis dan profesional. Astra Agro menyusun sebuah pedoman kode etik yang memberikan aturan dan arahan bagi tiap-tiap fungsi organisasi dalam berpikir dan bertindak. Dengan mengambil filosofi catur Dharma Astra sebagai dasarnya, kode etik diterjemahkan oleh perseroan dalam 7 nilai budaya perusahaan yang dinamakan Sabta Budaya Planter. Nah, 7 budaya yang menjadi kultur kerja dari PT Astra Agrolestari itu yang pertama adalah jujur dan bertanggung jawab, yang kedua ada triple S, yang ketiga ada fanatik, yang keempat ada peduli, yang kelima ada kontrol, yang keenam ada pembinaan dan inovasi, dan yang ketujuh ada korsa. Nah, dari penjelasan dan poin-poin di atas, maka dapat kita simpulkan kalau kultur kerja yang dibangun dan dilaksanakan pada dasarnya menerapkan etika dan etos kerja dari PT Astra Agrolestari. Pekerja dari PT Astra Agrolestari cenderung harus memiliki etos kerja yang baik, serta tidak melupakan pentingnya kelestarian dari lingkungan dan ekosistem daerah tersebut yang menjadi salah satu fokus. Nah, untuk poin yang kedua ada proses pengendalian manajemen dari PT Astra Agrolestari. Pengendalian manajemen merupakan usaha yang tersistematis dari perusahaan untuk mencapai tujuan dengan cara membandingkan prestasi kerja dengan rencana dan membuat tindakan yang tepat untuk mengoreksi perbedaan yang penting. Untuk tahapan proses pelaksanaan pengendalian manajemen terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada penyusunan strategis, yang kedua ada penyusunan anggaran,
Yang ketiga ada pengukuran kinerja, dan yang keempat ada manajemen kompensasi. PT Astra Agro Lestari pada dasarnya telah melakukan proses pengendalian manajemen yang cukup baik. Dapat dilihat dengan menggunakan berbagai macam pengawasan yang ada pada dasar pengaplikasiannya. Dan salah satu buktinya berupa kegiatan audit manajemen. Dengan adanya proses audit tersebut, maka diharapkan perusahaan dapat mengetahui tingkat efisien dan efektivitas dari kegiatan perusahaan tersebut. Poin berikutnya yaitu mengidentifikasi kelemahan dan perbaikan prosedur yang pastinya ditujukan untuk pihak manajemen dari perusahaan Astra Agro Lestari. Nah, proses pengendalian manajemen berikutnya yaitu adalah pengevaluasian pengendalian internal yang diterapkan. Struktur organisasi. Nah, struktur organisasi adalah sistem yang digunakan untuk mendefinisikan hierarki dalam sebuah organisasi dengan tujuan menetapkan cara sebuah organisasi dapat beroperasi dan membantu organisasi tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan di masa depan. Nah, struktur organisasi yang digunakan PT Astra Agro Lestari adalah struktur fungsional. Struktur fungsional ini merupakan jenis struktur organisasi yang paling umum digunakan oleh sebuah organisasi atau perusahaan. Dalam struktur organisasi fungsional, pembagian kerja yang dilakukan berdasarkan fungsi masing-masing manajemen. Nah, dengan menggunakan struktur ini, PT Astra Agro Lestari dapat menekan biaya operasional perusahaan dan memudahkan tim manajer untuk melakukan pengawasan dan evaluasi pada kinerja karyawan. Lalu, apa aja isi dari struktur PT Astra Agro Lestari? Yang pertama itu ada Board of Commissioner, yaitu BOC, ada Board of Director, yaitu BOD, lalu ada Chief of Agronomy and Sustainability Officer, CASO, lalu ada Chief Technical Officer atau CTO, lalu ada Chief Commercial Officer atau CCO, ada Chief Financial Officer dan Corporate Secretary atau CFO, lalu ada Chief Human Capital atau CHCO, lalu ada Chief Operation Office atau COO, dan lalu ada Chief Financial Officer Area atau CFO. Cara pemimpin mengelola SDM. Sumber daya manusia yang handal dan berkualitas memegang peranan yang utama dalam proses peningkatan kinerja. Faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai adalah strategi pemimpin merubah mindset MSDM, dan pemimpin harus menciptakan lingkungan kerja yang baik dan juga memberikan motivasi yang tepat. Nah, PT Astra Agro Lestari mempunyai beberapa cara dalam mengembangkan SDM-nya. Nah, yang pertama, guna mendapatkan SDM yang berkualitas, PT Astra Agro Lestari melaksanakan berbagai program pelatihan dan pengembangan kompetensi guna memberikan kesempatan kepada karyawan dalam proses pengembangan diri. Nah, pengelolaan kompetensi karyawan dilakukan melalui serangkaian tahap, mulai dari proses rekrutmen sampai dengan selesai masa kerja. Selain program pelatihan dan pengembangan kompetensi, perseroan juga melaksanakan penilaian kompetensi secara terbuka dan berkala melalui program sinergi, guna menghasilkan penilaian secara adil antara user dengan karyawan. Nah, hal tersebut dilakukan untuk mempersiapkan lahirnya calon-calon pemimpin di masa depan, guna menyambung tali kepemimpinan di PT Astra Agro Lestari. Nah, program pengelolaan pengembangan kompetensi dilakukan di bawah Astra Human Capital Management dan manajemen sumber daya manusia yang dikembangkan secara internal. Nah, selanjutnya, dalam rangka mengapresiasi karyawan yang telah berdedikasi terhadap kemajuan usaha perseroan, maka perseroan mengupayakan remunerisasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan. Remunerisasi tersebut mencakup pembayaran gaji bulanan, tunjangan dan asuransi kesehatan, tunjangan transportasi, tunjangan makan siang, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, kepemilikan kendaraan, bonus tahunan, serta rencana pensiun. Nah, perseroan memberikan apresiasi bagi karyawan melalui Alexa Award dan penghargaan karya bakti. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai keunggulan dan kelemahan dari PT Astra Agro Lestari. Nah, keunggulan yang pertama itu ada pemanfaatan kemajuan teknologi yang optimal. Nah, Astra Agro Lestari ini telah mengembangkan beberapa aplikasi berbasis digital untuk mempermudah dan meningkatkan kinerja perusahaan. Nah, aplikasi yang pertama itu diberi nama MELI atau Meal Excellence Indicator. Aplikasi yang kedua ada Amanda, kependekan dari aplikasi Mandor Astra Agro. Dan yang ketiga ada Dinda atau Daily Indicator of Astra Agro. Dan keunggulan yang kedua ada memiliki areal perkebunan yang luas.
Nah, hingga saat ini luas areal perkebunan kelapa sawit yang dikelola perseroan adalah 287.604 hektar yang tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Kemudian keunggulan yang ketiga ada SDM yang berkualitas. Nah, perusahaan ini melakukan pengembangan SDM melalui program manajemen SDM agar perusahaan mampu menjadi perusahaan terbaik di bidang agribisnis. Keunggulan yang keempat ada aspek keuangan yang sehat. Nah, aspek keuangan yang sehat ini ditandai dengan cenderung meningkatnya pendapatan bersih perusahaan dari tahun ke tahun. Kemudian selanjutnya ada kelemahan dari PT Astra Agrolestari. Yang pertama ada biaya operasional dan beban lain-lain yang cukup banyak. Kemudian yang kedua ada merek dagang cooking oil yang belum terkenal di masyarakat yang menyebabkan kurangnya minat masyarakat untuk mengkonsumsi produk perusahaan. Dan kelemahan yang ketiga ada anggaran promosi yang cenderung kecil jika dibandingkan dengan pesaing, yang membuat perusahaan sulit untuk mempromosikan produknya kepada masyarakat. Sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai analisis laporan tahunan milik PT Astra Agro Lestari Tbk. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila dari penyampaian kami terdapat kesalahan dalam penjelasan atau pemilihan diksi. Terima kasih sebanyak-banyaknya juga kepada teman-teman semua yang telah menyaksikan video kami hingga akhir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.